Bismillahirrahmanirrahim. Fil athari ma aktsaral asyjara wa laysa kulluha bimusmiratin wa ma aktsaras thimara wa laysa kulluha bitayyibin wa ma aktsaral ulamaa wa laysa kulluhum bimursyidin wa ma aktsaral uluma wa laysa kulluha binafi'in. Di dalam athar ini disebutkan. Jadi kalau di sini disebutkan athar, kalau menurut ilmu hadis, athar itu artinya ma udhifa ila ashabi wa tabi'in. Segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat juga para tabi'in. Qila ilal ulama, juga disandarkan kepada para alimil ulama. Bahkan ada sebagian yang mengatakan bahwasanya athar itu juga ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di dalam athar dikatakan ma'aktsaral asyjara wa laysa kulluha bimusmiratin. Berapa banyak pohon-pohon yang mana tidak semua pepohonan itu berbuah. Jadi kalau kita lihat contohnya, kalau kita menanam pohon, taruhlah kita menanam pohon durian, lagi musim durian, kita menanam pohon durian 100 pohon. Nah, kira-kira kita menanam pohon 100 pohon durian itu kira-kira akan tumbuh semua nggak 100-100 ini? Enggak kan? Pasti ada di antara dari 100 itu ada yang tidak tumbuh, bahkan mati. Dan ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Nah, begitupun kita kemarin menanam pohon sengon atau pohon alba, kurang lebih 70 pohon kita tanam berbarengan, 70 pohon. Sebulan kemudian kita cek, ternyata dari 70 itu tidak semuanya 70-nya jadi, bahkan berapa pohon itu mati. Wa ma aktsaras thimar wa laysa kulluha bitayyibin. Dan berapa banyak buah-buahan yang tidak semuanya buah-buahan tersebut bagus. Jadi balik lagi, kita nanam pohon durian 100, di antara contoh satu pohon itu buahnya lebat. Nah, ternyata satu pohon ini buahnya lebih dari 20 buah. Nah, kira-kira dari 20 buah itu pasti manis semua atau enggak kira-kira? Ada yang manisnya, ada yang enggak manisnya, ada yang manis ya enggak. Nah, itu pasti terjadi begitu. Apalagi kalau nanam 100 pohon semuanya buahnya manis semua. Nah, itu jarang terjadi lah kalau begitu. Makanya di dalam asar ini dikatakan berapa banyak buah-buahan yang tidak semuanya buah-buahan itu bagus semua. Wa ma aktsaral ulama wa laysa kulluhum bimursyidin. Dan berapa banyak para alimil ulama yang tidak semuanya para ulama tersebut bisa memberikan petunjuk. Nah, kira-kira ulama itu banyak atau sedikit kira-kira? Banyak, tak terhitung ulama itu. Di masing-masing desa, masing-masing kecamatan, masing-masing daerah, wilayah, bahkan masing-masing negara itu punya yang namanya ulama. Makanya kita hidup di alam dunia ini, kalau kita tidak berupaya, kita tidak berusaha untuk mencari ulama, seseorang yang mampu memberikan petunjuk kepada kita, yang mengarahkan kebaikan kepada kita, yang memberikan jalan keselamatan dan kebahagiaan untuk kita,
alangkah meruginya kita bila kita tidak bertemu dengan orang yang demikian. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini tidaklah lama. Kita hidup di dunia ini bukan sebagai tempat untuk bersenang-senang, bukan sebagai tempat untuk berbahagiaan, bukan sebagai tempat yang kekal, bukan sebagai tempat yang abadi. Kita dijadikan oleh Allah hidup di alam dunia ini, dijadikan sebagai seorang makhluk, seorang manusia, tiada lain dan tiada bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Nah, sehingga ulama saking banyaknya, yang sejatinya ulama itu pasti akan mengarahkan kepada sesuatu yang baik. Pasti yang namanya ulama, orang alim, orang pinter, orang yang mengerti, paham utamanya tentang ilmu-ilmu agama, maka pasti sejatinya akan memberikan jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan untuk supaya kita ini selamat dunia dan akhirat. Itu tugas inti para ulama. Akan tetapi di dalam asar ini dikatakan tidak semuanya para ulama itu mampu memberikan petunjuk. Ada ulama benar, ada ulama baik, juga ada ulama yang gak benar, ulama yang tidak baik. Kalau ulama yang benar, ulama yang baik, itu akan memberikan sesuatu yang membawa manfaat, memberikan sesuatu yang berharga, memberikan jalan kebaikan, memberikan jalan kebenaran, memberikan jalan keselamatan. Itu ulama yang benar, ulama yang baik. Tapi juga ada ulama yang gak baik, padahal dia orang pintar, tapi nggak baik. Contohnya seperti bagaimana ulama yang dia punya ilmu, ilmunya tersebut dipergunakan untuk mencari dunia. Dia orang pintar, punya ilmu, tapi ilmunya tersebut dia gunakan untuk mencari harta kekayaan. Dia orang pintar, orang alim, punya ilmu, tapi ilmunya tersebut dia pergunakan untuk mencari jabatan, mencari kedudukan. Mesti betul-betul nyari ulama itu, mesti betul-betul ulama yang khair. Makanya berapa banyak sekarang ulama, kadang-kadang ada orang disebut ulama, dia nggak pernah pondok. Orang disebut orang alim, dia nggak paham tentang ilmu. Dia disebut sebagai ustaz, dia tidak pernah berguru. Kadang-kala dia disebut ustaz atau disebut kiai, tapi dia tidak punya keilmuan. Nah, yang dia cari itu hanya sebatas keuntungan, hanya materi. Nggak peduli jamaahnya, umatnya mau benar kayak mau salah kayak urusan dia. Bukan urusan saya umpama, nggak peduli. Yang penting saya sudah nyampaikan. Ini penyampaiannya begini, ternyata salah, ternyata bawa madorot, ternyata membawa kesesatan, ternyata membawa bid'ah kebid'ahan. Nah, itu ulama-ulama su yang begitu jangan diikuti. Meskipun titelnya berjajar, meskipun gelarnya banyak, akan tetapi apa yang disampaikannya tidak bisa membawa rahmat, tidak bisa membawa petunjuk, tidak bisa membawa manfaat. Jadi kita mesti benar-benar milih ulama. Jadi ulama itu dia punya ilmu, ilmunya tersebut menjadikan dia itu takut kepada Allah. Ulama itu dia punya ilmu, ilmu tersebut dia amalkan. Ulama itu dia punya ilmu,
ilmunya tersebut memberikan rahmat serta petunjuk. Tidak sebatas hanya untuk diri pribadi, tapi untuk semuanya. Bahkan ada kadangkala ulama itu dia nggak mau nyebarin ilmunya, dia umpetin ilmunya, dia nggak mau bagiin ilmunya. Nah, ilmunya tidak membawa manfaat untuk dirinya, padahal dia orang cerdas, dia orang pinter. Makanya cari ulama itu ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang khair, ulama-ulama yang bagus. Nah, itu mesti kita perhatikan. Wa ma aktsaral uluma wa laisa binafi kulluha binafi'in. Dan berapa banyak ilmu-ilmu yang tidak semuanya ilmu itu bermanfaat. Jadi kadangkala kita dapat ilmu, tapi ilmu yang kita dapatkan ini nggak bawa manfaat buat kita, hanya sebatas angin lalu. Jadi kita nih dengerin ilmu, dapat ilmu, nyatat ilmu, ilmunya hanya sebatas di situ. Setelah itu ya wassalam, selesai. Nah, berarti kalau begitu manfaat atau enggak kira-kira? Jadi kalau ilmu manfaat, dia dapat ilmu, ilmunya dia amalkan, hatta sedikit. Daripada dia dengar ilmu, dia dapat ilmu banyak, tapi nggak pernah diamalkan. Nah, itu jadi nggak manfaat ilmunya. Jadi lebih baik sedikit tapi diamalkan, lebih baik sedikit tapi istiqomah. Nah, itu lebih baik daripada banyak nggak pernah diamalkan sama sekali. Jadi ilmu itu bisa manfaat, bisa tidak, tergantung orangnya. Nah, maka ukur diri kita masing-masing. Jadi jangan sampai kumpulnya kita di sini nggak bawa manfaat. Jadi jangan sampai kita ngobrol nggak bawa manfaat. Jangan sampai kita duduk bareng, ngaji bareng, tapi nggak bawa manfaat. Nggak bikin kita ini nambah ibadahnya, nggak bikin kita ini takut kepada Allah, nggak bikin kita ini taat kepada Allah, nggak bikin kita ini membuat sesuatu yang baik kepada Allah. Nah, kalau begitu perkumpulannya berarti tidak membawa manfaat kalau begitu. Makanya sayang 1000 sayang kalau kita duduk bareng, ngaji bareng, tapi ternyata nggak bawa manfaat. Rugi atau nggak kira-kira? Rugi. Karena waktu itu tidak akan pernah mundur sedetik pun, pasti akan terus maju. Makanya kan kita sering bilang, baru Ahad kemarin ya kita kumpul, sekarang kita sudah kumpul lagi. Waktu kemarin itu kayaknya baru kemarin ya, kok sekarang kita udah datang lagi nih Ahadnya. Berarti waktu itu cepat atau lambat kira-kira? Cepat. Gak kerasa waktu itu. Dan kita gak bakal bisa mundurin hatta sedetik. Makanya manfaatin waktu. Waktu itu mesti kita manfaatkan betul. Mesti jadikan waktu tersebut membawa pahala, membawa ganjaran, membawa rahmat, membawa petunjuk, membawa kebaikan, membawa kebenaran. Nah, jadikan waktu tersebut itu kayak begitu. Karena masing-masing di antara kita waktunya sama. Emang ada yang beda waktunya? Sama kan semua, sekarang jam 8 masing-masing sama waktunya, nggak ada yang beda. Kalau di daerah lain mungkin sudah beda. Kalau daerah Papua, daerah Makassar mungkin beda. Tapi kan waktunya sama 24 jam, nggak ada yang beda. Yang membedakan itu ya masing-masing diri pribadi. Ada yang bisa memanfaatkan waktu, ada juga yang nggak bisa memanfaatkan waktu. Makanya kan kadang-kala kalau kita kerja dari pagi pulang sore, nggak kerasa waktu selama 8 jam kita nyari uang, nyari rezeki, nyari nafkah buat anak istri, nggak kerasa waktu 8 jam. Tapi pernah nggak kita itu nggak ngerasa ibadah begitu? Atau nggak kerasa ya zikir? Atau nggak kerasa ya kita sholat sunnah 1000 rakaat umpama? Pernah nggak gitu? Enggak. Tapi kalau dari pagi sampai sore kerja bilangnya nggak kerasa ya, dari pagi saya nyari duit. Atau sekali-sekali nggak kerasa ya saya sholat tahajud 100 rakaat umpama. Pernah nggak begitu?
Atau zikir umpama 2 jam, gak kerasa ya 2 jam zikir. Iya kan? Pernah gak begitu? Gak pernah kan kita? Jangankan zikir 2 jam, setengah jam bareng-bareng, kok kayaknya lama banget setengah jam itu. Iya kan? Setengah jam itu lama buat ibadah, buat pahala itu setengah jam itu lama. Nah, makanya berat. Yang menjadikan berat kita ibadah itu yaitu dosa. Jadi kalau kita ngerasa berat buat ibadah, berarti dosa kita itu banyak. Ukurnya begitu. Jadi kalau kita males nih buat melaksanakan kebaikan, oh berarti dosa kita ini numpuk. Kok saya males ya sholat tahajud umpama. Kok saya males ya sholat duha. Kok saya males ya puasa Senin Kemis. Kok saya males ya sodakoh. Kok saya males ya senyum sama orang. Kok saya males ya infak ke masjid umpama. Males buat melakukan perkara-perkara yang baik, berarti dosa kita itu banyak. Nah, ngukurnya begitu udah gampang. Nah, makanya kembali kalau ngomongin dosa, siapa dosa di antara kita yang gak banyak? Iya kan? Masing-masing di antara kita banyak sama, anak pun sama banyak. Nggak ngerasa anak bersih. Jadi kalau ada orang ngerasa bersih dari dosa, orang bohong. Ini saya ini orang suci, orang bersih, bohong. Bohong kalau ada orang ngaku-ngaku begitu umpama. Kang Ade, saya ini orang suci, Kang Ade, nggak pernah dosa, bohong. Bohong besar itu, orang kadzab itu begitu. Tapi kita ini bisa menjadi orang suci. Ketika kita dosa, kita istighfar langsung. Ketika kita melakukan maksiat, kita mohon ampun sama Allah. Jadi orang bersih begitu. Jadi orang suci. Tapi jangan sampai kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat, nggak mau istighfar sama Allah, nggak mau minta ampun sama Allah, merasa bangga dengan maksiatnya, merasa bangga dengan dosanya. Nah orang begitu, orang yang nggak benar. Tapi kalau kita ngerasa banyak dosa, ayo dong buru-buru minta maaf. Kita ngerasa sering bikin maksiat, buru-buru kita minta ampun sama Allah. Jangan sampai kita sudah bikin maksiat, nantilah minta ampunnya kalau saya sudah bosen. Nah, kira-kira kalau bikin maksiat bosen gak kira? Pernah gak ente bikin maksiat bosen tuh maksiat wae? Bosen dosa wae? Pernah gak kira-kira? Gak bakal bosen bikin dosa. Tapi kalau kita ini sudah ngerasa gak bakal bosan bikin dosa, buru-buru minta maaf. Jadi taubatnya itu jangan dinanti-nanti. Nantilah kalau di umur sudah 50 tahun. Saya ini masih muda, masih perjaka, masih bujangan, masih pengen seneng-seneng. Nanti taubatnya, nanti berhenti maksiatnya. Siapa yang jamin umurnya sampai? Allah itu senengnya dipinta. Allah itu senangnya kita ini minta. Justru Allah itu gak senang kalau ada hambanya gak mau minta. Allah tuh paling gak senang kalau ada hambanya gak mau mohon, gak mau keinginan, gak mau minta maaf, gak mau minta ampun. Allah paling gak demen, Allah paling gak senang. Jadi sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat kita, minta sama Allah. Jangan bosen kita minta ampun. Jadi jangan ditumpuk dulu dosa baru nanti taubatnya sekaligus, nggak bisa begitu. Berat buat begitu sekaligus itu nggak berat. Jadi kita mesti bertahap, pelan-pelan. Tiap hari mesti minta maaf, minta ampun. Nggak boleh kita suudzon sama Allah. Suudzon sama Allah nggak boleh. Urang minta wae ka Gusti Allah. Buah-buah Allah teh bosen merenya, urang dipenta wae bisa. Enggak ada Allah begitu. Itu mah zon kita, sangkaan kita. Allah itu enggak pernah bosan. Coba antum bayangin. Antum maksiat terus, antum dosa terus, bikin perkara-perkara yang Allah itu murka. Sebanyak apapun dosa, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, terus kita minta maaf sama Allah, Allah pasti ampuni nggak ya? Ampuni.
Sebanyak dosa apapun kita lakukan, hatta umpama dosa kita nih kalau ditampakkan di laut yang paling dalam itu, air laut itu, nah itu dosa kita. Kira-kira banyak atau sedikit ya? Nah sebanyak air laut yang ada di lautan saja Allah masih ampuni. Allah itu pasti mengampuni segala dosa dan maksiat seorang hamba, pasti sebesar apapun. Nggak mungkin nggak diampuni, pasti diampuni. Dosa besar apapun, mau itu dosa syirik, mau itu dosa murtad, mau itu dosa zina, mau itu dosa membunuh, mau itu dosa mencuri, mau itu dosa apapun namanya dosa, Allah pasti mengampuni selagi orang tersebut mau memohon ampun kepada Allah. Mumpung nyawanya masih ada di dalam badan kita, masih ada di dalam jasad kita, Allah pasti ngampuni. Tapi kalau nyawanya sudah nggak ada, nggak bakal ada pintu pengampunan lagi. Tidak akan ada pintu rahmat lagi. Tidak akan ada pintu keselamatan lagi. Udah selesai. Jadi kalau sudah mati, ya sudah waktunya ditimbang, sudah waktunya diukur, sudah waktunya diserahkan kepada Allah. Nggak bakal bisa diulangi hidup. Makanya orang-orang kafir itu kalau mati masuk di alam kubur, di alam barzakh, itu semuanya orang-orang kafir itu menyesal. Kenapa? Rugi dia nggak masuk ke dalam agama Islam. Rugi dulu dia nggak beriman kepada Allah. Rugi dulu dia nggak beriman kepada Rasulullah. Apa orang kafir yang sudah mati terus minta hidup lagi, dihidupin nggak kira-kira? Nggak bisa. Mati ya sudah, selesai. Tinggal diukur, tinggal ditimbang. Nah maka ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan ilmu tersebut kita ini takut kepada Allah.